Ceritane Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kopi Penunggu dimanapun Anda berada. Kembali saya Nurlahati hadir untuk Anda tentunya dalam program Kopi Penunggu atau channel ya, untuk Anda yang ingin mendapatkan notifikasi. Silakan untuk bunyikan lonceng dengan cara subscribe, like, komen, dan kalau perlu di share. Oke, seperti biasa untuk malam hari ini kita dengan salah satu narasumber yang cantik tentunya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Neng Gelis cantik banget nih, teman-teman. Ya, bisa diperkenalkan mungkin nama, alamat. Ya, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Nur Habakia, biasa disapa Awa. Alamat dari Bualemo, Cilamata. Bualemo. Iya, Bualemo. Iya. Jadi mungkin suaranya agak ya nggak apa-apa ya, nggak usah takut atau gimana. Di sini kita aman-aman aja kok. Oke, Mbak Awa, ya. Jadi Mbak Awa, program Kopi Penunggu ini artinya ini kopi ada ya. Ya jelasnya kita ngopi gitu kan, ngopi. Loh, terus penunggunya tuh kayak gimana? Jadi kalau penunggunya itu adalah di samping kita minum kopi, kita ngomong sharing tentang hal-hal mistis penunggu. Jadi di sini kita memadukan antara mistik dan juga logika seperti itu. Nah, ada di luar sana mungkin yang belum pernah mengalami yang namanya mistis ini, itu mereka tidak bisa menempatkan ke logika. Pastinya ya mereka bilang ini nggak masuk akal gitu. Kalau misalnya ada yang ngomong, aku pernah ngelihat setan, itu setan. Pasti kalau misalnya orang yang tidak pernah mengalami, mereka akan menolak. Logika mereka akan menolak. Mereka nggak akan percaya gitu kan. Ya. Oke. Kalau misalnya kita ngomong atau mungkin ada kata mistik gitu kan, itu yang terbesit atau yang terlintas dalam pikiran Mbak Awa itu apa? Kalau kita bicara tentang mistik. Kalau menurut saya sih, kalau kita berbicara mengenai mistis, otomatis kita berpikir bahwa mistis ini hal gaib. Gaib. Berarti gaib. Ya. Kalau misalnya kita ngomong tentang mistis, berarti hal-hal yang gaib. Oke. Nah, menyambung dari kata gaib itu sendiri, nih Mbak Awa, kira-kira Mbak Awa pernah nggak ngalamin kayak gitu? Iya, kalau untuk hal-hal gaib sih Kak, kalau orang Gorontalo bilang jaga kesurupan, kemasukan. Iya, kerasukan juga pernah. Kalau kerasukan itu pernah, tapi ada saat-saat tertentu, contohnya takut. Tapi pernah mengalami. Pernah. Itu udah berapa kali? Kalau mengalami sih cuma kalau di kota, waktu saya pertama kos di satu tempat, ada di satu tempat, saya di situ hampir sering ya? Iya, hampir sering setiap malam. Tapi pertama kali kesurupan itu di mana? Pertama kali kesurupan ketika ikut makrab. Iya, makrab di salah satu universitas. Iya, di salah satu universitas. Makrab itu berarti malam keakraban ya malam kan? keakraban ya. Oke. Kalau misalnya untuk pertama kali mengalami hal-hal mistis ini dari umur berapa? Sebelumnya saya sih Kak belum tidak begitu percaya dengan hal-hal mistis ini. Setelah saya merasakan, membuktikan sendiri, baru paham, baru percaya. Iya, baru percaya. Berarti jadi, ini dia. Iya, nanti di sini nanti saya sudah mulai beranjak dewasa, kuliah gitu kan? Iya, otomatis jauh dari orang tua juga, jadi susah kontrol diri. Iya, berarti masih pengen kayak kemarin masih ada dekat orang tua, tapi sekarang mungkin merasa jauh, merasa sendiri, merasa kosong, merasa nggak tahu pikiran itu kacau, kosong ya. Berarti waktu masih kecil nggak pernah ngalamin ya? Tidak. Kesurupan nggak pernah. Awalnya di makrab. Iya, makrab. Berarti di makrab itu kesurupan juga, Mbak? Iya, kesurupannya itu karena faktor takut Kak, takut karena ada kan pas saat itu orang bisa bahasa sehari-hari Kak, pas hari itu orang itu ada
ada acara yel-yel pas malam Yel-yel. itu. Nah, jadi teman saya ini dia langsung teriak-teriak, jadi saya juga takut, jadi so terbawa, Iya. terpancing. Jadi waktu makrab itu yel-yel. Iya, Yel-yel, kemudian ada yang teriak. Nah, ini teriaknya ini teriak karena lagi yel-yel atau teriak karena kesurupan juga? Di samping itu teriak karena yel-yel, yang kedua karena dia so jatuh kak, dia tidak tahu apa-apa, dia teriak-teriak. Saya juga takut dengan orang teriak, jadi saya tidak tahu kenapa, jadi tidak tahu apa-apa di situ. Begitu ya. Oke. Terus pada saat itu yang Mbak Awa rasakan apa? Pada saat dia kesurupan itu kan, dia sudah teriak-teriak, reaksi apa yang tiba-tiba muncul dalam dirinya Mbak Awa itu? Apa yang mulai muncul? Takut kak, Takut. Ya, baru Susah didefinisikan. Iya, Yang jelas takut bercampur aduk dengan cemas dan lain sebagainya. Sampai-sampai badan itu rasa sakit sekali. Ya padahal nggak itu ya, nggak melakukan aktivitas yang menguras tenaga ya. Tapi tiba-tiba saja takut seperti itu. Oke. Terus pada saat sudah mulai takut, kemudian merasa cemas, itu apa yang Mbak Awa lakukan pada saat itu? Apakah dengan menenangkan diri sendiri atau ada mungkin teman yang menenangkan? Kalau dengar cerita dari teman-teman sih, ada teman-teman yang bantu bacakan atau kalau Oh iya. Berarti ini ceritanya Mbak Awa langsung kesurupan? Iya. Oh iya, bilang dari tadi. Ya kan saya penasaran nih. Berarti langsung kesurupan. Hal yang diingat terakhir sebelum kesurupan itu ngapain? Melotot aja kayak gini atau gimana? Kalau tidak salah pas itu jongkok, tuh takut kan? Jadi ya gitu. Jadi cuma sampai situ kak, cuma jongkok. Terus langsung kesurupan. Oke. Itu langsung kesurupan itu pas kayak gini, matanya merem terus langsung hilang hilang sadar, atau melihat sosok yang datang kemudian merasuki atau gimana tuh? Kalau melihat sosok sih kak tidak ya, berarti langsung datang, langsung kayak merem gini langsung kemasukan gitu ya. Oke, selama kemasukan itu ada nggak hal yang diingat? Nggak ada. Ada sih kak, cuma pas bangun itu cuma sakit. Saat siuman itu yang pertama dilihat apa? Cuma teman-teman yang sekitar. Teman-teman sekitar ya. Terus badan mungkin ada yang rasa? Iya, ada di belakang, sama dada, sama rasa lemas kak. Lemas. Pokoknya lemas dan sakit. Sakit. Oke, langsung nanya ke teman-teman apa yang terjadi? Tidak, saya tidak nanya kak. Karena saya juga takut, jadi saya tidak nanya, cuma tapi sadar bahwa saat itu memang kesurupan. Kan gini kan, abis siuman gitu kan, ada teman-teman, katanya tadi takut untuk ngomong gitu, tapi sadar nggak pada saat itu, oh ternyata saya baru saja kesurupan? Sadar karena teman kasih tahu, ini kesurupan, kayak gitu. Oh kamu kerasukan gitu katanya. Wow. Itu reaksinya seperti gimana tuh kalau misalnya teman tadi ngomong, kamu kesurupan, itu kayak percaya atau gimana gitu? Atau memang sudah percaya, oh iya saya memang kesurupan tadi? Tidak percaya. Saya percaya kesurupan itu pas sudah pulang, ketika sudah di kos ya. Jadi pas hari itu ada sementara makan, ada bayangan itu pakai baju warna putih, warna putih. Itu daster? Tidak. Berarti pernah lihat dong, walaupun nggak jelas tapi kan pernah lihat bayangan kan? Iya. Berarti pernah lihat dong. Tapi itu kak, kalau kan pulang kan, saya juga pulang kampung, ada cerita-cerita ini ada sama orang tua. Ternyata itu bukan yang sering kasih takut orang, apa namanya?
Nah itu kalau kata orang yang di kampung nganape taman itu lagi. Oh iya iya. Nah, jadi dia kalau yang di kos itu dia apa namanya? Aku kalau mau cerita abe taman itu kak begitu. Teman. Nah, Berarti awak suka berteman sama setan? tidak suka sih kak, cuma pas hari itu dia iko kamari dari makrab ini. Oh Baku iya iya iko. iya, ngerti ngerti ngerti. Iya. Jadi gini pemirsa, pada saat dia kesurupan, ini Mbak Awak kesurupan, tiba-tiba pas nyampe kos dia baru sadar ternyata setan yang bayangan yang dia lihat itu ternyata oh ini yang ngikutin dari sana. Dia. Oh iya iya. Iya. Itu seperti apa tuh? Bayangan yang dilihat itu seperti apa? Kalau dia nggak cerita nama. Nggak apa-apa, di sini banyak. Dia pakai baju warna putih sih kak, tapi dia punya rambut panjang. Baju putihnya tuh lengan panjang atau Tidak lengan panjang di sini. terus Tapi soba pece lagi tuh hati Allah. baru sudah ada lumpurnya pemirsa, terus begitu sih, tapi dia kadang dia mau berubah karena saking istrinya dia dengan awak kak. Kalau misalnya saking senangnya berteman sama teman baru nih dia bisa rubah-rubah. Iya kak. Wah, iya pernah waktu unik dong. Iya pernah waktu itu kan ada cuci piring di bawah tangga. Kalau cuci piring punya kos itu harus dibawa kak, dibawa. Iya. Jadi kalau serius cuci piring dia aja iseng begitu. Kadang dia mau lihat kan dari jauh. Iya. Dari jauh. Karena dia mau takuti dan dia mau lewat di belakang. Jadi kita merasa kayak diintai atau diperhatikan gitu kan nggak enak juga. Jangankan setan nih pemirsa, manusia saja gitu. Kalau misalnya ada yang lagi ngintai ngikutin tuh kita kayak nggak enak ya rasanya. Apalagi sesuatu yang beda alam sama kita, takutin gitu. Oke, terus dari makrab itu adalah pertama kesurupan, terus setelahnya kesurupan lagi di mana tuh? Tetap di kos. Di kos. Pertama kesurupan itu kenapa tuh? Karena Pada saat itu ngapain? Capek kak. Capek terus? Capek sama pasar itu kan capek tambah Banyak tugas. Iya banyak tugas. Berarti stres dong. Capek, banyak tugas gitu. Ya kalau misalnya kita kuliah ya memang harus ada tugasnya gitu kan. Terus jadi capek banyak tugas, tidak tahu pikir apa, pikiran kosong. Jadi kalau misalnya langsung muncul gitu kan takut. Oke. Saya juga tidak bisa takut. Oke. Nah, sambil sharing ya, saya pakai kacamata aja dulu biar sama, biar mirip gitu kan. Kayak ganjil saya sendiri aja. Wah, ini kan kita kayak Upin Ipin dong. Jadi kita santai aja ya Mbak ya, jangan terlalu takut. Oke. Terus teman gaibnya itu sekarang gimana? Ngikut atau gimana? Nunggu aja, kamu ke sana aja, kamu pergi aja, nanti aku nungguin. Atau ikut dong. Gimana nih? Kalau ya ada. Ada? Iya. Itu manfaatnya apa sih dia suka ngikutin kamu tuh? Kalau kamu pribadi ya, kalau kita pribadi ya, satu kita nggak lihat, dua ya kita nggak berteman, siapa lu siapa gue, ya kan? Kita kan nggak lihat. Nah itu kalau misalnya manfaatnya untuk kamu yang diikuti, yang ditemenin, itu manfaatnya apa sih? Untuk jaga-jaga kak. Jaga-jaga. Ya. Emang kalau misalnya kamu dipukul sama cowok yang mungkin brengsek di luar sana gitu kan, dia bisa nggak ngelindungin kamu? Allahu alam sih kak. Allahu alam. Kan ya nanti ini kan berteman. Nanti jadi ini ya. Dia itu kalau jaga-jaga sama tahu kan kalau misalnya di jalan kayak takut begitu kan pasti ada itu aura-aura sudah somta masuk ini begitu. Jadi abis itu yang masuk jadi dia masuk lagi. Tapi biasanya gini loh, biasanya nih ya kalau misalnya orang yang diikutin sama makhluk halus tuh yang langsung kita rasakan itu takut gitu loh. Tapi tadi jawabannya beda loh, unik.
untuk ngejaga. Terus ngejaganya tuh kayak apa? Ngelindungin kita dari buaya-buaya darat di luar sana aja tuh nggak mampu gitu loh. Ya kecuali kalau misalnya buaya-buaya itu dirasuki. Nah, itu baru klik, ya kan? Itu manfaatnya untuk ngejaga dalam hal apa nih? Biar kamu nggak apa ya? Nggak Jangan takut. Nanti Jangan dia takut. kasih tau, takut cuma ini itu, cuma begini itu, begini. Tapi wujudnya sendiri nakutin nggak? Iya, Nah, gimana tuh? karena Jangan takut, tapi dia sendiri nakutin wajahnya tuh. ini Kak, kan pertama kan takut. Pas sekarang mama dan papa bilang kesebiasa. Kasih biasa. Berarti orang tua mendukung pertemanan yang tidak nyata ini. Mungkin Kak, orang tua Ya kasihan si Agus dong, nemenin terus. Ya kan? orang tua kata begitu Kak, karena supaya itu dia takut. Kan biasa kalau susaki balakang ya, mama dapat lihat ini dia. Jadi saran dari orang tua, usah takut, Biarin aja, berdamai sajalah dengan keadaan. Iya. Atau mungkin orang tuanya Mbak Awa itu mikirnya kayak gini, oh mungkin itu setan baik gitu, Ya, mungkin kayak gitu, ya kan? iya. Mungkin setannya itu dianggap sama orang tuanya Awa itu mungkin jin baik gitu yang mau ngejaga. Mungkin Tapi apa? katanya kita tidak boleh bergantung sama Oh iya dong, kita kan punya Iya. Allah, nggak boleh. Bahkan sebenarnya yang bikin khawatir tuh ketika ini kan sudah berteman nih ya, yang namanya teman ke jurang bersama, kejayaan bersama tuh kan. Kalau misalnya temannya nggak munafik gitu kan. Nah, ini kan gaib nih. Kalau misalnya dia kita ajak ke logika itu nggak mungkin. Iya. Dia nggak mungkin bisa jadi manusia. Yang takutnya nih, kamu yang malah diajak ke sana. Sering kesurupan nih pemirsa. Pikirannya bisa nggak terkontrol lagi. Kalau misalnya tuh kamu diajak atau kamu dicelakain tuh, takut nggak tuh? Kenapa? Kayak orang yang mau putus asa aja, jangan loh. Kamu tuh manusia. Jadi manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah lebih tinggi derajatnya dari makhluk lain. Nggak boleh dong. Terus ada niat berobat nggak? Iya. Jadi alhamdulillah untuk berapa 1 bulan terakhir ini, alhamdulillah sudah tidak ada lagi tuh Kemasukan, tapi dia selalu ngikutin. Kan katanya tadi Iya. ngikutin. Ada Ganggu nggak? tidak? Risih nggak? Risih pasti mbak. Kalau sih Kak tidak risih karena kasih dia. Sekarang dia ada di mana tuh? Dengan Agus? Enggak, itu temannya tadi. Iya, dengan Agus. Ada dengan Agus. Ya. Wow. Terus kalau misalnya aku tuh ngajak Mbak Awa ngomong, dia marah nggak kalau misalnya ngomongin dia? Kalau Ini kan kita lagi berdua ya, kita ngomongin dia gitu kan, persahabatan kalian, dia marah nggak tuh? Tersinggung nggak? Ya, katanya ngegibah aja nih manusia nih, pasti kayak gitu. Oh gitu. Oh ya udah, oke, fine. Oke, terus Mbak Awa, ya udah ya, fine ya. Oke, Mbak Awa ngerasa terganggu nggak? Kalau sih tidak terganggu Kak, karena Awal sudah mulai biasa gitu. Oke, kalau misalnya dikasih kesempatan untuk berobat, mau nggak berobat? Mau. Yang mau berobatnya ini hilangkan kemampuan kita untuk bisa melihat dia, atau berobat untuk tidak kerasukan lagi? Yang mana sebenarnya? Dua-dua Kak. Dua-duanya. Marah nggak dia kalau mau dihilangin tuh? Tidak tahu. Oke, terus Mbak Awa, emangnya bisa Kak? Bisa. Kita kan manusia yang dikasih ilmu sama Allah gitu kan, semuanya pasti bisa. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita manusia, derajat kita tuh paling tinggi ya kan? Derajat kita tuh paling tinggi dari mereka itu, sama yang katanya gini tadi, ya kan? Oke, terus Mbak Awa,
Itu aja. Dari Mbak Awa bisa lihat sosok yang kasat mata, hanya itu aja sosok yang bisa Iya, dilihat. cuma selain dari dia, dia bisa lihat kak. Kita bisa lihat. Iya. Berarti dia saja gitu ya. Iya, kalaupun ada, cuma rasa. Contoh macam ada di kamar, mau bagara itu apa ya namanya? Bolsak, ada orang di situ. Begitu. Jadi begini maksudnya pemirsa, kalau misalnya dia lagi di kamar itu kayak bolsak atau apa tuh busa yang ada di ranjang tuh dia bergerak sendiri, bergerak bukan berpindah tapi kayak bergerak, ada orang yang ngedudukin gitu, ada orang yang mau baring gitu kan. Itu sepintas gimana tuh reaksinya tuh Mbak Awa? Hihihi begini. Oh. Oke. Terus Mbak Awa takut nggak? Takut. Itu temannya atau bukan? Kalau Iya. menurut Mbak Awa temannya atau bukan tuh? Antara dua. Kalau bukan teman, ya itu yang biasa di kos. Nah sekarang saya mau tanya, ini Mbak Awa kan kesini naik mobil ya? Iya. Itu temannya duduk di depan atau maunya dia di depan kaca mobil, dia maunya di atas, atau malah dia istirahat di belakang? Dia tadi gimana tuh cara ngikutin ke sini? Kalau untuk tadi sih nggak ada naik ya. Tapi memang sudah terbenak ya dalam pikiran Mbak Awa, itu memang sudah terekam jelas itu ciri-cirinya itu. Iya. Yang paling membedakan antara dia dengan yang lain atau antara dia dengan saya itu apa? Kalau saya misalnya hidungnya tinggi gitu kan, hidungnya agak lumayan lah gitu kan. Nah perbedaan saya dengan teman ini kan kita berteman nih sekarang kan. Perbedaan teman yang manusia dengan yang gaib itu apa perbedaannya? Atau mungkin ciri-cirinya seperti apa Pak? Ciri-ciri yang jelas gitu, yang bisa membedakan antara dia dengan saya. Yang jelas dia nggak berkacamata. Iya, yang jelas itu yang berkacamata. Hidungnya nggak seperti saya. Iya, pokoknya dia itu cantik. Cantik. Ya. Cantik mana dia sama saya? Kakak Maksudnya luar. cantik dia sama Mbak Awa? Sama cantik. Oh sama cantik. Wow. Itu kira-kira dia dari sana ya? Iya. Oke, selain cantik dia pakai sandal nggak? Masa dia Penasaran loh. Dia nginjak tanah nggak? Nginjak hati loh. Nginjak ya, nginjak. Dia pucat atau ciri-ciri pucat? Pucat. Terus Rambut. Pernah nggak nanya kamu dari mana? Iya ada. Orang tua yang nanya. Pas waktu ada pulang kampung berobat, orang tua yang nanya. Orang tua nanya gimana? Dia mama sama papa itu tanya sebenarnya mau kamu ini apa sih? Berarti orang tuanya bisa berkomunikasi langsung? Iya kak, karena pas awal itu pulang kampung, sebelum pulang kampung itu memang sharing kasih tahu sama orang tua. Jadi perkenalan awal. Iya. Ya? Orang tua juga udah kenal. Jadi terus dia jawabnya? Dia suka berteman dengan. Ya iya. Dari mana asalnya, dia jawab apa tuh? Dia jawab dia dari tempat itu. Tempat yang makrab kemarin itu. Dia apalagi yang ditanyakan? Dia kan pertama dia dari mana, di situ dia jawab dia dari tempat itu, tempat makrab. Terus kenapa sampai mau ikut sama anak ini, katanya kata mama sama bapak. Kata suka berteman dengan Hawa. Suka berteman dengan Hawa. Terus cuma itu katanya suka sama dia dari sana. Jadi dia tanya-tanya sebenarnya kenapa sampai jadi meninggalnya kenapa gitu. Iya. Jadi dia cerita saya di sini karena dibunuh ya. Iya. Kemudian kak dia ada buang di tempat itu. Oh iya. Wah merinding nih. Oke. Ya. Kalau misalnya disuruh pergi dari kamu, iya. Dia maunya apa tuh? Iya pernah waktu itu saking takut nyawa kak.
ada juga punya om yang paham dengan kayak gitu. Jadi dia diusir. Diusir. Iya. Terus Dia waktu di kos itu dia habis itu yang jadi dia itu diusir Bu dari Alo. situ. Kalau dalam bahasa Gorontalo Bu Alalo. Diusir, Salah. dipisahin. Iya. Nah, kalau dalam ilmu kenegaraan itu namanya konstitusi. Ya kan? Iya. Iya. Kalau ilmu kayak gini dalam bahasa Gorontalo tentunya Bu Alalio atau Bu Alalo. Dipisahkan. Iya. Oke. Terus Jadi tetap berapa hari? 3 hari. 3 hari dia asa agak tenang karena tidak ada yang juga kasih takut toh. iya, Jadi berarti sudah dibentuk nih kenyamanannya, sama dong kayak konstitusi. iya. Membentuk. Jadi pas 3 hari itu dia tidak ada, juga saya tenang. Pas dia ada, aku malah tambah takut kak. Soalnya pas dia datang ulang, dia mungkin karena jengkel. Jangan sampai kan gini, pas diusir dia malah datang, dia bilang kamu usir saya. Iya kan kayak gitu. Terus jadi berapa hari itu dia sering nakutinnya, caranya kayak gimana tuh? Itu contohnya kayak kalau dari kejauhan gitu dia itu nengok kayak gini atau kayak lewat memperhatikan gitu kan. Ya. Pas awal naik tangga, kalau naik tangga kaki dia sering tahan gitu. Oke, jadi kalau misalnya dia datang gitu kan, ya otomatis dia ngerasukin gitu. Nah, tiba-tiba kamu sakit inilah, sakit itu kira-kira yang paling menyakitkan tuh sakit apa tuh? Dada sama belakang. Dada sama belakang, berarti tembus dong. Kalau dalam bahasa Gorontalo tuh namanya tuhingo molapata. Ya kan? Orang Gorontalo nggak? Gorontalo dah. Nah, itu berarti ngerti dia, nembus dia, ya kan? Oke, Mbak Awa, terima kasih atas pengalamannya untuk malam hari ini. Tapi sebelum berakhir untuk segmen ini ya, atau cerita malam kita pada hari ini, itu mau kasih tips ataupun pesan apa gitu sama teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama, berteman sama setan, biar mereka nggak takut gitu. Kira-kira apa sih? Saya kasih ini sama mereka biar mereka nggak takut. Itu apa? Ya, pesan dari saya untuk teman-teman yang senasib, seperjuangan, sepenanggungan dan sepenakutan. Ya. ini logat apa sih? Mungkin sama dengan saya. Saran dari saya sih, selagi masih boleh berteman ya berteman aja gitu. Iya, berteman, tapi kita nggak boleh ikut sama dia. Tapi dia tetap boleh kita, ikut sama kita gitu. Ya. Wow, oke. Karena memang katanya ini Mbak Awa, dia boleh ikut kita tapi kita jangan ikut dia. Dia boleh ikut kita ya karena patokan kita adalah makhluk yang tertinggi derajatnya dari makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mbak Awa. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu ya, teman-teman. Untuk mendapatkan konten-konten kami lebih banyak lagi, jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Iya, dan jangan lupa untuk share, like, komen, subscribe tentunya. Ya. Oke, saya Nurlah Hati. Insya Allah kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye.